Seluruh stadion Yanwu sepi saat ini. Para jenius dari semua sisi Zhongmen, termasuk orang-orang Daluo Tianzong, melihat kepala Chen Feng terbang keluar dan jatuh ke tanah, semuanya tersedak. Perhatikan bahwa barusan, mereka semua merasa bahwa Yang Su Xiaocheng dari Jianwu Shuang menantang Chen Feng adalah lelucon. Tapi sekarang, hanya sesaat, satu tatap muka, Chen Feng terbunuh secara langsung. Sudah selesai. Mata Ling Han bahkan lebih gembira. Dia memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya sebelumnya, apakah Jian Wushuang bisa-bisa membunuh Chen Feng, tapi sekarang, hanya pedang. Sebaliknya, di Kam Dahuang Jianzong, kepala setengah baya Dahuang Jianzong dan murid-murid berbakat penuh penghinaan untuk Jian Wushuang pada awalnya, tetapi mereka semua berkedip hanya dengan satu kedipan mata. Bulat, pria parubaya kekar itu keliru pada awalnya, tetapi segera mengikuti matanya, dan langsung mengamuk. Berani-berani membunuh murid Dahuang Jianzong saya. Setengah baya kekar berteriak, tetapi tubuhnya berubah menjadi guntur, dijarah dengan keras, dan napas mengerikan yang menghancurkan dunia langsung mengunci pedang tak tertandingi. Perlu dicatat bahwa Chen Feng, yang dibunuh oleh Jian Wushuang, adalah putra dari Master Sekte Pedang Liar Besar. Chen Feng terbunuh, dan pemimpin tertuanya hampir tidak bisa menyalahkannya. Jika si pembunuh tidak diperlakukan di tempat yang tepat, dan karakter sekte-sekte pedang liar besar, saya takut dia akan kembali ke pintu gerbang leluhur dan dia pasti akan menurunkannya. Titik. Pada saat pria kekar tersapu dari pedang, tubuh Ling Han bergerak seketika. Ling Han siap untuk waktu yang lama, dan sekali tembakan kuat Jianzong yang kuat, dia segera maju untuk menghentikannya. Namun, Ling Han masih punya waktu untuk menghentikan setengah baya Burli, tetapi menemukan bahwa Jian Wushuang, yang awalnya di tengah-tengah ladang Yanwu, disambut oleh baya setengah baya pada saat ini. Apa yang dia lakukan? Ling Han tidak bisa membantu tetapi tersandung. Awalnya sesuai dengan rencana, Jian Wushuang harus mundur segera setelah ia berhasil memancung dan membunuh Chen Feng. Adapun hal-hal berikutnya, mereka harus melakukannya, tetapi bukannya mundur, ia mengambil inisiatif untuk bertemu setengah baya kekar. Jika SWORD Warriors mundur atau berdiri diam, Ling Han pasti akan menghentikan serangan setengah baya kekar sebelum datang, tapi sekarang SWORD Warrior mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dan Limara dekat dengan setengah baya kekar dari kejauhan, dia tidak bisa menghentikan usia pertengahan yang kekar pada awalnya. Apakah dia gila? Ling Han bingung. Orang-orang kuat dari semua sisi Zhongmen juga memandang Jian Wushuang sesat. Seorang super tingkat semi bijaksana yang membunuhnya, bukan saja dia tidak mundur, tapi malah menyapanya. Jian Wushuang benar-benar gila. Tentu saja tidak. Sebulan yang lalu, dengan alasan tidak melakukan mistikus dengan putus asa, aku mengandalkan wawasan asli dan ilmu pedang untuk dengan mudah menghancurkan tim pendekar beranggotakan 3 orang yang 3 puncak kuat dari Yangling bergabung. Kekuatan tidak lebih lemah daripada mereka yang telah menyadari asal dari puncak kekurangan Yang, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Sekarang, persepsi saya tentang sumber telah mencapai tingkat potensial, dan kekuatan saya telah meroket lagi. Hanya yang kuat di tingkat semi-sakral tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya mundur. Jian Wushuang memiliki perang yang menakutkan. Kekurangan yang lainnya adalah orang-orang kuat. Ketika bertemu dengan semi-suci, semua berbalik tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, dia ingin bertarung langsung dengan setengah suci ini. Pembangkit tenaga listrik semi-suci, cobalah. Mata Jianwu menyala, sementara pedang melonjak. Keluar darinya, dan kabut abu-abu terbentuk pada waktunya, menuju Burli tercakup dalam usia parubaya. Pedang domain, pedang seperti kabut. Setelah 3 hari di medan pedang, dia benar-benar menguasai pedang sebagai kabut, dan trik ini dilakukan olehnya, yang jauh lebih kuat dari itu dari Junyi. Pria parubaya yang kekar itu diceburkan ke dalam wilayah pedang, dan tubuhnya terpengaruh oleh ilmu pedang di sekitarnya. Untuk sementara waktu, baik kecepatan dan kekuatan terhalang. Apakah kamu pikir kamu bisa diselamatkan dengan trik kecil ini? Teriak setengah baya kekar, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi petir, menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan seluruh orang juga berubah menjadi dewa perang guntur, muncul di depan pedang tanpa sisi ganda. Boom! Sebuah tinju yang berisi ribuan guntur menabrak langsung ke kepala Jian Wushuang, dan kekuatan spiritual yang mengerikan pecah secara instan. Pedang tidak memiliki mata, dan 3 pedang pembunuh di tangannya gemetar karena kegilaan, dan kemudian kekuatan sumber tiran dunia dipicu. Setelah memicu dunia sumber ini, ia langsung menyalakan dunia, dan bagian sumber dunia ini melambung tinggi ke yang baru.
Tingkat, tanpa pedangku, gaya ke-6. Wow, pedang yang sangat indah itu juga mengandung kekuatan yang mengerikan, dan setelah menangkisnya, itu bertabrakan dengan tinju yang menakutkan. Boom, suara keras seperti badai di hari yang cerah. Segera setelah itu, saya melihat bentrokan keduanya. Kekuatan mendebarkan itu secara gila meremas dan bertabrakan, membentuk serangkaian gelombang kejut. Gelombang kejut ini menjadi substansial, menyebar seperti riak. Sebuah ledakan instan menghantam tanah di bawah ini. Tanah situs seni bela diri pertunjukan ini gelombang www.metalnovel.com gelombang ditaburi dengan karbon biru, yang sangat kuat. Pada pertemuan pertukaran sebelumnya, puluhan pertempuran terjadi. Selain pertempuran sengit antara Chen Feng dan Yese, beberapa lubang muncul di tanah. Terlepas dari jejak lubang, tidak ada kerusakan lain. Tetapi pada saat ini, seluruh tanah Yan Wuchang diangkat dengan gila, berubah menjadi bubuk, dan melayang pergi. Setelah dikonfrontasi, Si terkejut. Orang-orang kuat jenius dari berbagai kekuatan di sekitar ladang Yanwu juga terpengaruh. Banyak orang menutup mata mereka secara langsung, hanya beberapa pria kuat yang bisa menyipit dan menatap ladang Yanwu. Pertarungan yang intens di tengah. Ya, itu berkelahi. Di tengah pertunjukan seni bela diri, dua kekuatan yang luar biasa bertabrakan dengan gila, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Bagaimana itu mungkin? Pria parubaya setengah baya kekar di Great Ways Sect terkejut. Dia adalah pria semi kuat yang bermartabat, meskipun dia belum melakukan yang terbaik, tapi pukulan ini jelas bukan Yang Su Xiao Cheng yang bisa menerimanya. Pedang di depannya, pada saat ini, tersenyum dengan dingin, orang kuat setengah suci, tapi itu saja. Karena itu, kekuatan pedang Jian Wushuang telah melejit lagi, dan pria parubaya yang kekar ini terpaksa mundur. Pria parubaya kekar itu dipaksa untuk berdiri kembali di kekosongan, dan kepalanya masih sedikit linglung, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya lagi, dan matanya yang marah mengunci pedang Wushuang dengan kuat, dan dia siap untuk keluar semua untuk menghancurkan pedang Wushuang. Untuk membunuh. Tapi saat itu, dengungan dingin, tiba-tiba terdengar di atas bidang seni bela diri, pada saat yang sama ada napas yang mengerikan. Nafas ini menandakan bahwa tuannya sudah luar biasa dan suci. Orang-orang dari Sekte Pedang Besar benar-benar sombong. Ketika suara itu jatuh, sebuah dunia suci dari Daluo Tianzong yang telah bersembunyi di kegelapan lama menunggu muncul. Alam suci, pria parubaya kekar yang akan pergi keluar untuk membunuh Jian Wushuang terkejut. Pada pertemuan pertukaran murid sebelumnya, semua pemimpin Zongmen hanya memimpin kuat semi suci, tapi kali ini masih ada tempat suci yang tersembunyi di belakang Daluo Tianzong. Saya melihat kemunculan tiba-tiba pembangkit tenaga suci dalam jubah abu-abu, rambut abu-abu, tetapi penuh vitalitas. Itu adalah 4 penatua Daluo Tianzong, Liu Hanyu. Itu dia, orang-orang kuat leluhur di daerah sekitarnya segera mengenali pria tua jubah abu-abu. Ya, begitulah pendekar agung menindas para junior. Dalam kasus ini, lelaki tua itu mengatakan hari ini bahwa dia juga harus menggertak yang lebih muda. Sosok itu melayang. Penatua Liu, ini, Jianzong setengah baya berteriak cepat, tetapi kata-katanya terlambat untuk menyelesaikan, dan ruang di depannya meledak terbuka. Sebuah telapak tua berisi roh yang luas kekuatan, itu sudah membombardir dadanya dalam sekejap. Meskipun dia adalah pusat kekuatan semi-sakral, dia dapat menghadapi alam suci yang sebenarnya, terutama Liu Hanyu yang telah tinggal di dunia suci selama beberapa dekade. Semua kekuatan suci yang diciptakan oleh Ekaristi tidak memiliki apa-apa sama sekali. Resistensi segera, dia merasa bahwa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang darinya. Pada saat ini, dantiannya bergegas dan hancur. Pada saat ini, darah besar keluar dari mulutnya, dan tubuhnya menyerupai serigala layang-layang dengan garis putus-putus. Ketika dia mendapatkan kembali kakinya, kulitnya menjadi pucat. Dantianku. Pria parubaya yang kekar itu membelalakan matanya dan geram. Telapak tangan Liu Hanyu tidak menahan sedikit pun, langsung menghancurkan dantiannya. Demi Dahuang Jianzong, suami tua itu menyelamatkan hidupmu, tapi hari ini, Dahuang Jianzong harus memberiku laporan tentang Daluo Tianzong. Suara luar biasa Liu Hanyu bergema di atas panggung. Semua pemain kuat yang hadir untuk sementara waktu salah. Warna kulit setengah baya Dahuang Jianzong yang tak tertandingi. Jelas Anda adalah murid Daluo Tianzong, Anda membunuh Chen Feng, dan kemudian Anda secara pribadi menghancurkan dantian,
kekuatan semi-suci Dahuang Jianzong, dan sekarang Anda memukul menyapu, dan Anda ingin Dahuang Jianzong memberi Anda jelaskan. Tapi pikirkan itu, pada pertemuan pertukaran murid ini, para murid tidak bisa mengendalikannya. Itu normal baginya untuk membunuh pihak lain secara tidak sengaja. Dan pada awalnya, itu adalah Chen Feng yang pertama-tama bertindak pedang melawan Swortless, dan Swortless membunuhnya. Itu juga masuk akal, dan orang kuat semi-suci dari Great Wild Sword Sect sebenarnya datang secara pribadi untuk berurusan dengan rekan kecil Jianshu Sword, yang benar-benar terlalu banyak. Untungnya, Jianshu Sword sangat kuat, jika tidak, ia akan dibunuh langsung oleh siswa setengah baya yang kekar ini. Sudah, oleh karena itu, masuk akal bagi Liu Hanyu untuk memberikan penjelasan kepada Sekte Jianzong. Setelah mengetahui hal ini, orang-orang kuat dari semua gerbang leluhur juga menjadi saling menyadari, tetapi orang-orang dari Sekte liar besar semuanya jelek. Penafsiran, pria parubaya yang kekar itu bahkan diturunkan pada saat ini, Liu Hanyu, Luo Tianzong besarmu, membunuh muridku Dahuang Jianzong, dan juga membunuh putra suzerain saya, dan sekarang menghancurkan dantian saya, dan menginginkan saya Sekte Pedang Liar Besar akan menjelaskan kepadamu, bagus, tunggu, aku akan memberimu Sekte Pedang Hebat. Pergi. Karena itu, orang-orang dari Sekte Limbah Besar telah berkumpul di tubuh Chen Feng, dan kemudian pergi langsung. Melihat bahwa orang-orang di Sekte Limbah Besar pergi, Liu Hanyu tersenyum dingin, dan kemudian melambaikan tangannya, dan semua orang di Daluo Tianzong juga pergi. Dalam perjalanan kembali ke Daluo Tianzong, Chen Feng terbunuh, dan bahkan salah satu penatua dihancurkan oleh 4 penatua. Kamu telah makan kerugian besar, dan dengan gaya perilaku agresif Daluo Tianzong yang historis, mereka tidak akan pernah berhenti di sana. Ling Han berkata, tapi ada senyum di wajahnya. Masalah hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman kecil pendekar pedang itu. Ling Han menatap Jian Wushuang. Bukan hanya dia, para murid di belakang Daluo Tianzong semua memfokuskan mata mereka pada Jian Wushuang saat ini, mata ini sedikit ngeri. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa pendekar pedang tahun ini, yang baru berusia 21 tahun dan hanya memiliki Yang Su Xiaocheng, sangat kuat. Keberuntungan Chen Feng juga merupakan puncak dari kekurangan Yang. Bahkan yang terbaik dari mereka, Ye Sei, hanya bisa bertarung dengan kekuatan yang sama, tetapi mereka dibunuh oleh pedang Jian Wushuang. Apa yang lebih penting adalah bahwa orang kuat semi-sakral di Aula Pedang Dahuang menembak dirinya sendiri. Akibatnya, pedang yang tak tertandingi melangkah maju, dan secara sukarela bergegas maju untuk bertabrakan dengan semi-suci ini, dan akhirnya memaksa semi-suci kembali. Ini luar biasa, setidaknya untuk murid-murid mereka, itu tidak mungkin, tetapi Jian Wushuang melakukannya. Jangan bicara tentang mereka, bahkan penatua Liu Hanyu, yang disucikan secara luar biasa, terlihat aneh pada Siang Jian Wushuang. Sebelumnya, dia bersembunyi di kegelapan untuk melihat segala sesuatu di matanya, dan juga melihat adegan di mana Jian Wushuang menembak tangannya. Kekuatan yang diungkapkan oleh Jian Wushuang, dan usianya, adalah dua konsep. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk kembali ke Daluo Tianzong, dan mendapati bahwa penguasa Daluo Tianzong dan banyak penatua telah menunggu di luar gerbang gunung gelombang www.metelnovel.com gelombang kembali. Tuan Luo Tianzong, pria parubaya yang secantik mahkota giok, tertawa ringan, tetapi terlihat tertarik pada Chao Jian Wushuang. Sovereign, bahwa Chen Feng sudah mati, dan pemimpin semi-suci yang dipimpin oleh Sekte Pedang Liar Besar, juga dihancurkan oleh 4 tetua. Dan Han berkata langsung, "Oh." Lord Daluo Tianzong mengangkat alisnya dan mengangguk, tetapi dia tidak terkejut. Ini tidak bisa membantu kejutan Ling Han. Perlu dicatat bahwa tepat sebelum mereka berangkat, Suzerain cukup khawatir bahwa Jian Wushuang akan dapat membunuh Chen Feng, tapi sekarang sikap Suzerain tampaknya telah benar-benar berubah. Teman kecil pendekar pedang, Daluo Tianzong Zong Zhao Chou Shou menoleh. Saya punya surat dari Danmen di sini, tolong lihat. Kemudian dia menyerahkan surat kepada Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang melihat, dia mengambil surat itu, membukanya langsung, dan kemudian membukanya. Setelah melihat-lihat, Jian Wushuang tertawa. Daluo Tianzong Sovereign juga tersenyum dan memandang Chao Shu Wushuang. Ayah dan anak adalah dua roh jahat, surga dan bumi bersaing untuk kemuliaan. Pendekar muda dan teman muda masih muda, tetapi kekuatan mereka, bahkan jika itu adalah sekte, tidak bisa tidak kagum. Sedikit catatan, cukup sadar.
Jian Wushuang tersenyum ringan, melengkungkan, "Dal Luo Tianzong, saya diundang oleh Danmen. Apa yang Anda ingin saya lakukan, saya sudah melakukannya, dan saya masih punya sendiri. Jika Anda ingin berurusan dengan berbagai hal, jangan repot-repot. Pendekar Xiaoyou akan pergi sekarang." Daluo Tianzong sedikit terkejut, tetapi kemudian mengangguk. Jadi, maka akan ada periode. Jika ada sesuatu di masa depan, Xiaoyou dapat mengirim pesan ke Daluo Tianzong saya dapat membantu, saya dapat Daluo Tianzong pasti akan melakukan yang terbaik. Jian Wushuang mengangkat alisnya, melengkungkan tangannya lagi, dan segera berbalik dan pergi. Setelah pedang, Wushuang pergi. "Tuan, apa yang terjadi di sini?" Ling Han bertanya dengan takjub. Daluo Tian Sovereign Lord menyerahkan surat itu kepada Ling Han, "Lihat sendiri." Ling Han mengambil surat itu dan membukanya. Yese, Jun Yi dan para murid Daluo Tianzong di belakangnya semua berkumpul bersama. Pesanan hadiah. Setelah melihat isi surat itu, ekspresi Ling Han tidak bisa membantu tetapi terus membaca. Surat ini awalnya berasal dari perintah hadiah dari Istana Suci. Ada dua orang yang diberi hadiah berdasarkan perintah hadiah. Orang pertama, Jian Nantian. Jian Nantian, dari dinasti Tianzong, memiliki praktik semi-sakral. Dia pernah membunuh salah satu alam suci di Istana Suci dengan pedang. Pedang yang tak tertandingi, putra Jian Nantian, dan Xiaoxu Chengxiu, yang pada saat yang sama memahami dunia dan membunuh dua asal. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan dua kekuatan suci pada saat yang sama. Super Genius. Keduanya memiliki dendam tak berujung dengan Istana Suci saya. Partai-partai dinanyang semua sekte, dan yang kuat semuanya sendirian. Jika ada yang bisa membunuh salah satu dari mereka, Istana Suci saya menjanjikan seorang prajurit tingkat tinggi kelas 3. Anda dapat memilih salah satu dari dua cheat sumber level tinggi kelas 2 teratas di dunia. Melihat isi perintah hadiah, Ling Han dan yang lainnya terkejut. Dua orang yang mengerikan masih ayah dan anak. 1,5 kultus suci membunuh seorang kuat suci yang membentuk tubuh suci dengan satu pedang. Sangat luar biasa untuk bersaing melawan dua alam suci pada saat yang sama. Ling Han mengagumi. Luar biasa. Seperti Yese, Jun Yi, dan para jenius Daluo Tianzong, mereka semua sangat berbakat, dan mereka pasti disebut jenius. Dibandingkan dengan keduanya dalam urutan hadiah, perbedaannya terlalu jauh. Dan kedua orang ini sebenarnya ayah dan anak. Ada juga potret mereka berdua di bawah perintah hadiah, dan kamu melihat dengan hati-hati. Ling Han dan yang lainnya segera melihat ke bawah ke urutan hadiah, dan ada dua potret di sana. Potret pertama adalah seorang pria berambut putih dengan tampilan yang agak kabur. Mereka semua sangat aneh, tetapi potret kedua adalah potret seorang pemuda. Ketika ia melihat potret ini, beberapa orang di Ling Han segera berhenti. Ini adalah, mata Ling Han melebar, pendekar, itu dia. Junyi dan Ye sekeduanya menghirup udara. Meskipun potret ini agak kasar, mereka telah berhubungan dengan Jian Wushuang selama beberapa hari, sehingga mereka mengenalinya secara sekilas. Kerumunan potret membantu mereka untuk membunuh Chen Feng yang baru saja pergi. Dan sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa tidak ada kejutan bahwa leluhur Daluo Tian membunuh Jian Feng melawan Jian Wushuang. Ternyata dia melihat isi surat ini dan tahu bahwa pendekar pedang itu tak tertandingi, jadi tidak mengherankan. Saya ingin bertanya, tidak mudah bagi seorang super jenius yang dapat bersaing dengan dua kekuatan suci pada saat yang sama untuk membunuh puncak kekurangan yang belum pernah dipahami oleh sumbernya. Hebat, Ling Han tidak bisa menahan nafas. Namun, Jian Wushuang, yang dia puji, telah meninggalkan Daluo Tianzong. Void di atas salju, Jian Wushuang mempercepat kecepatannya dan menyapu ke depan, memikirkan urutan hadiah dalam benaknya. Istana Suci, benar-benar layak untuk ayah dan anakku, Jian Wushuang tersenyum ringan. Dia juga hanya melihat isi dari pesanan hadiah, meskipun dia tidak bisa tidak terkejut. Tentara canggih Sanpin, curang sumber tingkat tinggi kelas 2. Salah satu dari ini sangat berharga dan langka. Sebagai contoh, tidak ada banyak prajurit sihir di seluruh benua Nanyang. Dalam keadaan normal, seorang prajurit berpangkat tinggi berpangkat 3 dari 3 peringkat sudah cukup untuk membuat kekuatan suci biasa memanas. Mereka yang kuat di alam suci itu gila. Adapun cheat sumber tingkat tinggi kelas 2. Anda tahu, bahkan jika itu adalah sekte teratas Nanyang,
seperti Daluo Tianzong dan Dahuang Jianzong, yang terkuat di sekte ini hanyalah sumber curang tingkat kedua, dan paling-paling itu adalah level rendah level kedua. Tingkat menengah tingkat kedua, adapun sumber curang tingkat tinggi kelas 2, hanya raksasa seperti Istana Suci dan Danmen yang bisa memilikinya. Istana Suci memiliki karir yang hebat, dan hanya ada 8 cheat di seluruh sekte ini. Dapat dibayangkan betapa jarangnya cheat ini. Sumber curang kelas 2 yang berkelas pasti dapat menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik suci bersaing dengan liar. Kedua syarat bersama, urutan hadiah ini dapat sepenuhnya sensasi di seluruh benua Nanyang. Pedang 3 pembantaianku juga seorang prajurit sihir, dan sekarang telah kembali ke tingkat prajurit sihir kelas 2, dan aku memiliki 2 jenis cheat asli 3 tingkat. Lalu aku mendapatkannya di tanah leluhur, dan banyak orang kuat di tempat kudus di daratan Nanyang tidak memiliki kesempatan seperti saya, jadi, hadiah ini keluar. Saya khawatir tidak akan ada kekurangan orang kuat di tempat kudus yang merupakan ayah saya dan saya, kata Jian Wushuang diam-diam. Dia benar, setelah hadiah disiarkan oleh Istana Suci, seluruh benua Nanyang adalah sensasi. Sekte dari berbagai kekuatan, termasuk pembangkit tenaga listrik independen yang tak terhitung jumlahnya, dikejutkan oleh hadiah karunia ini. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang prajurit peringkat tinggi peringkat ketiga, sumber curang peringkat tinggi dapat memilih salah satu dari mereka. Ini jelas merupakan hadiah setinggi langit. Banyak orang tua telah mengingat nama dan penampilan Jian Wushuang dan Jian Nantian. Setelah mereka ditemukan, pasti akan ada banyak orang kuat abadi yang datang dan memenggal mereka secara langsung. Bunuh dan bawa tubuh mereka ke Istana Suci dengan imbalan hadiah. Tidak buruk untuk mengatakan bahwa hadiah ini telah berhasil. Ayah dan putranya hampir menjadi musuh dari banyak kekuatan suci di seluruh benua Nanyang. Di masa depan, keduanya akan sangat sulit untuk bergerak di benua Nanyang. Meskipun benua Nanyang besar, hadiah ini telah berhasil. Tidak ada banyak daerah di mana saya dapat benar-benar bergerak, dan dinasti Tang hampir merupakan satu-satunya tempat bagi saya hari ini. Jian Wushuang diam-diam berpikir, dinasti Tang, tempat terliar dan paling kacau di seluruh benua Nanyang, di mana ada orang yang lebih kuat yang menginginkan imbalan dari berbagai pihak, dan wilayah itu sangat luas dan ada banyak orang kuat. Ketika dia pergi ke sana, bahkan jika dia sesekali menunjukkan perang vulgar datang, sulit untuk menarik perhatian orang. Setelah wilayah utara, itu adalah dinasti Tang. Dengan kekuatan penuhku, aku bisa tiba dalam 10 hari. Mata Jianwu bersinar dengan cahaya, dan kemudian dia pergi keluar menuju dinasti Tang. Pada saat yang sama, dalam sebuah dinasti besar, di puncak-puncak yang megah, seorang pria berambut putih tampak gelap, rambut putih berkibar dan minum anggur, dan di kakinya, ada ini beberapa mayat, salah satunya masih memiliki napas yang kuat bahkan setelah kematiannya, dan dia adalah puncak yang luar biasa dan kuat dalam hidupnya. Mata Jian Nantian berkabut, dan di tangannya adalah perintah hadiah. Setelah membaca isi perintah hadiah, dia tersenyum di sudut mulutnya dan mengerahkan kekuatannya. Hadiah itu berubah menjadi abu seketika. Ingin membunuhku, lalu datang. Dinasti Tang, dinasti pertama di Nanyang, adalah dinasti pembunuhan paling terkenal. Dinasti Tang besar memiliki wilayah yang luas dan 10 kali lebih besar dari dinasti besar. Dinasti Tang besar dibagi menjadi 21 rumah besar. Setiap rumah menempati wilayah yang luas, dan yang mulia memiliki banyak kota. Jian Wushuang bergegas menyusuri Beiyu sepanjang jalan, dan setelah 10 hari datang ke wilayah dinasti Tang, dan kota pertama yang dilihatnya adalah kota jantung ajaib di bawah yang mulia. Demon City adalah kota paling umum di antara ribuan kota di dinasti Tang. Meskipun demikian, pembunuhan di kota jantung sihir masih panjang, dan ada krisis di mana-mana. Ada banyak geng di kota setan, dan 2 geng itu yang terkuat. 2 geng ini adalah geng setan darah dan geng serigala lapar. Kedua geng memiliki kekuatan keseluruhan yang sama, mereka telah bertarung tanpa henti di Magic City, dan pertempuran sengit yang sangat sengit akan meletus hampir setiap 2 atau 3 hari. Mengenakan setelan hitam dan pedang panjang, dia masih muda tapi perlahan-lahan memasuki kota iblis dengan pedang keras. Jalan-jalan agak sepi, tidak ada kerumunan yang tak berujung, dan bahkan rumah-rumah di sekitarnya dalam kondisi bobrok. Banyak dari mereka rusak karena pertempuran sengit. Ada lubang di mana-mana. Di bawah rumah-rumah bobrok, masih ada 3 atau 2 prajurit berkumpul di sana. Suara keras. Prajurit ini memiliki kekuatan yang berbeda, lebih lemah seperti prajurit tingkat jin dan biasa, dan kuat,
seperti tingkat kekurangan yin yang kuat, ada banyak, tetapi titik umum dari prajurit ini adalah mati lemas pada mereka, sangat kuat dinasti Tang, surga para pembunuh, neraka orang yang baik hati. Di sini, tidak ada kelemahan karakter di utara, dan mereka semua tegas dan tegas, mereka semua adalah orang kuat sejati yang berjuang dari tulang belulang. Ketika Jian Wushuang muncul di jalan-jalan Moxin Cheng, seluruh jalan tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak pejuang di bawah rumah-rumah di sekitar jalan menghentikan kebisingan, dan menatap dingin ke arah Jian Wushuang. Anak muda yang baik, sepertinya dia setidaknya berusia 20 tahun, jadi berani berjalan ke kota iblis di usia yang begitu muda, dia benar-benar berani. Hanya ada 3 dari mereka yang berani datang ke dinasti Tang pada usia ini. Satu dicari oleh beberapa kekuatan yang kuat. Ketika mereka tidak punya pilihan, mereka harus datang ke dinasti Tang ini untuk berjuang, hanya untuk menemukan kesempatan untuk hidup. Tipe kedua adalah para jenius dari sekte besar yang memiliki bakat luar biasa yang datang ke dinasti Tang untuk berlatih. Tipe ketiga adalah tipe pria gila liar dengan tulang di tulang mereka. Mereka ingin membunuh dan tumbuh dalam pembunuhan. Aku tidak tahu itu milik siapa, nak. Tidak peduli apapun milik mereka, mereka semua memiliki asal tertentu, dan orang-orang kecil seperti itu umumnya memiliki banyak kekayaan bersih. Para prajurit di sekitar mereka mengarahkan mata mereka pada tubuh Jian Wushuang, dan beberapa bahkan menjulurkan lidah mereka dan menjilat dan meremas bibir mereka. Dalam dinasti Tang, ada banyak pria kuat, tetapi usia mereka umumnya lebih tinggi, dan umumnya pria muda yang kuat muncul di dinasti Tang. Hanya ada kemungkinan seperti ini, dan pria muda yang kuat seperti itu biasanya memiliki banyak harta berharga. Karena ini, penampilan Jian Wushuang di jalan akan menarik perhatian semua orang. Pada saat yang sama, beberapa orang sudah mengikutinya. Dua sosok hantu tiba-tiba muncul di samping Jian Wushuang, 2 lampu dingin, satu kiri dan kanan, telah disempurnakan dan ditusuk langsung ke kunci Jian Wushuang. Sialan, didahului oleh mereka, 2 saudara ini King Ling dan King Hai. Kedua bersaudara ini adalah orang kuat yang telah memasuki Yin Xiao Cheng, dan sebelum mereka memasuki dinasti Tang, mereka bahkan merupakan pembunuh yang lebih terlatih. Keduanya menembak pada waktu yang bersamaan. Bocah ini sudah mati. Para prajurit seni bela diri di daerah sekitarnya semua mengekspresikan emosi mereka. Langkah pedang Wushuang untuk maju sedikit, dan dia juga memperhatikan 2 angin kencang datang darinya. Kulitnya tidak berubah sama sekali, tetapi 3 pedang pembunuh yang ada di belakangnya keluar dari sarungnya secara instan. Jian Guang tiba-tiba muncul. Bunyi kedua pedang yang memasuki tubuh terdengar, Jian Wushuang perlahan-lahan menarik kembali ketiga pedang pembunuh ke sarungnya, dan kemudian mengangkat kakinya untuk terus berjalan ke depan, sementara 2 sosok hantu menyerang dari kiri ke kanan. Dia berhenti di kekosongan, diikuti oleh 2 yang jatuh dengan lemah di jalan. Jalan-jalan tiba-tiba menjadi sunyi senyap hingga Jian Wushuang pergi, dan kemudian tiba-tiba terdengar auman. Saudara King Ling dan King Hai sudah mati. Apakah kamu melihat pedang itu sekarang? Tidak, aku tidak tahu persis bagaimana dia membuat pedang. Kelompok seni bela diri ini terkagum-kagum, tetapi salah satu dari kerumunan yang dilatih secara spiritual untuk mencapai alam yang tertawa, hanya pedang itu, aku takut aku tidak bisa menahannya. Sepertinya kita Sinceng memiliki karakter yang hebat lagi gelombang www.metalnovel.com gelombang tetapi 2 bersaudara King Ling dan King Hai adalah geng serigala yang lapar, dan status mereka tidak rendah. Dengan temperamen geng serigala yang lapar, aku khawatir tidak akan berhenti di situ hentikan itu. Petik 2. Setelah Jian Wushuang memenggal kepala dan membunuh kedua pria itu, dia terus berjalan ke depan, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan. Seperti legenda, dinasti Tang tidak memiliki aturan garis bawah. Selama ia melihat yang lemah, beberapa orang akan langsung membunuhnya tanpa ragu dan merebut cincin Qiankun. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam, dan dinasti Tang ada terlalu banyak orang kuat. Dalam kesombongan Yin dan yang jarang terjadi di dinasti lain, Anda dapat melihat banyak di sini dengan santai. Jian Wushuang juga kaget. Baru saja dia telah melihat ratusan tentara di sepanjang jalan, dan di antara mereka, tidak kurang dari selusin dari mereka yang telah mencapai ranah virtual Yin dan Yang, dan bahkan satu ranah virtual yang kuat ada. Saya baru saja datang ke dinasti Tang, dan saya harus menemukan cara untuk mengenal lingkungan sebelum saya mengatakannya. Jian Wushuang berpikir secara diam-diam,
dan tiba-tiba cahayanya melihat restoran di depannya. Restoran, Jian Wushuang mau tak mau bertanya-tanya. Perlu dicatat bahwa dia telah berjalan di seluruh jalan, tidak ada toko di jalan, dan beberapa hanya rumah sederhana. Restoran di depannya adalah restoran pertama yang dia lihat di seluruh Magic Heart City, dan itu adalah satu-satunya. Sebuah restoran, Blood Moon Restaurant. Jian Wushuang melihat papan nama restoran, dan setelah mengerang sebentar, berjalan langsung ke restoran. Ketika pertama kali memasuki restoran, Jian Wushuang melihat secara langsung sebuah plakat besar yang bertuliskan, meja, kursi, bangku, kendi, mangkuk anggur, semua yang ada di restoran, siapapun yang rusak, membayar 100 kali. Pengecualian untuk pemain top dalam daftar Blood Moon. Kata-kata Dragon dan Phoenix menari di atas plakat ini, dengan sedikit dominasi. Melihat plak ini, pedang tidak memiliki warna dua sisi tetapi menjadi aneh. Satu-satunya restoran di kota ini terbuka, dan saya berani menggantungkan plakat di depan pintu. Restoran ini mungkin berasal dari luar biasa, Jian Wushuang diam-diam berkata, berjalan ke restoran, seorang pelayan segera menyambutnya. Ayo naik, tamu, apakah kamu ingin tinggal atau tetap? Pelayan itu tertawa, berapa banyak roh kecubung yang akan kamu butuhkan jika kamu tinggal satu malam bersamamu? Tanya Jian Wushuang dengan santai. Hidup satu malam, 10 tetes eliksir ametis, kata pelayan sambil tersenyum. Ini sangat mahal. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Kekuatan dunia virtual Yin dan Yang menggunakan ramuan ametis untuk pertukaran perdagangan, dan kekurangan umum dewasa muda Yin adalah sekitar 100 ramuan ametis. Anda dapat tinggal di sini selama satu malam sendirian. Itu harus biaya 1/10. Mahal. Pelayan itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan bangku santai di My Blood Moon Restaurant layak setetes ametis. Jika ada yang membuat masalah di restoran dan memecahkan bangku meja ini, maka tapi itu dibayar 100 kali. Artinya, jika kamu memecahkan bangku, kamu harus membayar 100 roh ametis. Meja itu lebih mahal. Jika kamu memecahkan meja, kamu harus membayar 1000 eliksir batu kecubung, ditambah hal-hal seperti kendi dan mangkuk. Itu lebih, jadi aku berkata, aku akan tinggal sendirian di restoran bulan darahku. Bukan apa-apa di malam hari. Jika Anda berkelahi dengan orang-orang di restoran bulan darah saya dan merusak banyak hal, Anda akan tahu apa yang benar-benar mahal. Jian Wushuang tidak bisa berhenti mendengarkan. Jika Anda memecahkan bangku, Anda harus mengimbangi 100 roh ametis. Siapa lagi yang berani bertarung sengit di Blood Moon Restaurant? Begitu kacau di dinasti Tang, seseorang akan membeli akun restoran bulan darahmu. Tanya Jian Wushuang dengan santai. Sekilas, Anda tahu bahwa Anda adalah pendatang baru pada dinasti Tang. Anda tidak tahu apa-apa tentang dinasti Tang. Pelayan tersenyum. Ya, dinasti Tang adalah seorang pembunuh. Hampir tidak ada garis bawah, tetapi bagaimanapun, itu masih tergantung pada 4 kata, daging yang lemah dan makanan yang kuat. Restoran bulan darahku kuat, semua yang bertarung sengit di restoran harus membelinya. Tentu saja, di dinasti Tang, beberapa pusat kekuatan besar yang bahkan restoran bulan darah saya sangat skeptis, tidak dapat membeli akun restoran bulan darah, seperti yang ada dalam daftar bulan darah. Apa daftar bulan darah ini? Tanya Jian Wushuang ingin tahu. Daftar Blood Moon adalah peringkat yang disusun oleh Blood Moon Restaurant untuk orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di rumah ke-21 dinasti Tang besar. Menurut kekuatan mereka, ada peringkat 1000 orang dari rendah ke tinggi. Yang lemah adalah puncak Yangsu, dan yang terkuat adalah yang terkuat di alam suci. Mereka adalah yang terkuat yang benar-benar berdiri di puncak dinasti Tang. Kata pelayan, 1000 orang. Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Dia bisa mendengar bahwa daftar bulan darah harus mirip dengan daftar naga bumi dan daftar naga langit dari dinasti Tianzong, tetapi perbedaannya adalah bahwa daftar bulan darah tidak ditargetkan pada ranah, itu hanya ditujukan pada kekuatan, dan peringkat dari kekuatan suci tertinggi. Sampai ke puncak Yangsu, 1000 orang. Dan daftar Tianlong dari dinasti Tianzong dan 2 daftar Tianlong hanya berjumlah 100 orang. Petugas tamu tertarik pada daftar bulan darah. Jika kamu tertarik, kamu dapat menghabiskan beberapa keajaiban ametis untuk membeli satu, dan itu tidak mahal, selama 1000 keajaiban ametis. Pelayan berkata sambil tersenyum. Oke, beri aku salinannya. Jian Wushuang mengangguk.
Dia harus bertarung dan bertarung di dinasti Tang di masa depan. Tentu saja, dia harus terbiasa dengan 1000 orang kuat yang berdiri di puncak piramida dinasti Tang. 1000 roh kecubung, hampir semua kekayaan, kekurangan dan kesempurnaan Yin, tetapi itu bukan apa-apa bagi Jian Wushuang. Setelah semua yang ia latih, puncak kekurangan yang telah mati di tangannya semuanya digital. Segera pelayan itu menyerahkan daftar tebal kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang melihat dengan cermat di restoran ini segera. Dalam daftar, ada catatan lengkap dari informasi 1000 pembangkit tenaga listrik teratas. Tentu saja, informasi itu relatif sederhana, tetapi itu hanya menggambarkan namanya, kekuatan spiritual, dan beberapa catatan bangga. Meskipun pria yang kuat hanyalah 1 atau 2 kalimat pendek, yang dapat memberikan informasi untuk 1000 orang, Jian Wushuang juga menontonnya selama hampir 1 jam sebelum dia selesai membacanya. Setelah membacanya, Jian Wushuang tidak bisa tidak mengagumi, ini memang dinasti pertama Nanyang, ada terlalu banyak yang kuat. Memang banyak, di antara 1000 pria kuat yang tercatat dalam daftar ini, hanya 26 di antaranya yang kuat dan suci. Sebuah pembangkit tenaga listrik semi-sakral, 118. Yang lainnya adalah puncak dari kekurangan yang, dan banyak dari mereka yang memahami asal-usulnya. Kekuatan suci, kekuatan semi-suci, pasti milik bagian atas benua Nanyang, tetapi pada dinasti Tang, jumlahnya akan sangat banyak. Jian Wushuang benar-benar terkejut. Perlu dicatat bahwa bahkan nenek moyang teratas dari benua Nanyang seperti Sekte Pedang Liar Besar dan benua Daluo Tianzong memiliki sedikit kekuatan suci yang menyedihkan dan kekuatan semi-suci. Tetapi di dinasti Tang, kekuatan suci saja sudah cukup. Tempat ke-26 gelombang www.metelnovel.com. Gelombang apa konsep ini? Tidak heran kalau Wang Yuan akan mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan dinasti Tang jauh di atas 8 gerbang leluhur. Bahkan Danmen dan Istana Suci cukup menakutkan. Adapun mereka yang semi-sakral dan kuat di puncak Yangsu, meskipun jumlahnya lebih mengerikan, pedang itu tak tertandingi daripada dimengerti, karena orang-orang itu memiliki langkah besar dari leluhur kuno semua pihak di daratan Nanyang. Orang-orang ini juga menganggap dinasti Tang sebagai tempat pengalaman, dan ingin memanfaatkan lingkungan khusus dinasti Tang untuk menerobos dan mencapai negara suci, sehingga jumlahnya akan meningkat secara alami. Mengerikan, daftar bulan darah ini benar-benar mengerikan. Jian Wushuang mengagumi, peringkat daftar bulan darah ini dirumuskan oleh restoran bulan darah ini, dan memiliki otoritas absolut dalam dinasti Tang. Darah ini restoran bulan juga harus menjadi pihak teratas di dinasti Tang. Sama seperti daftar naga bumi kaisar dan daftar naga kaisar, mereka dibuat oleh Aula Naga Emas, penguasa pertama kaisar dinasti Tianzong. Lagi pula, daftar seperti ini harus diyakinkan jika mereka memiliki otoritas nyata. Kemampuan Blood Moon Restaurant untuk melakukan ini telah menunjukkan energi yang dimilikinya di dinasti Tang ini. Tidak heran kalau Blood Moon Restaurant berani menggantungkan plakat itu di restoran. 1000 orang di daftar bulan darah, selain mereka yang berada di tanah suci dan kekuatan semi-suci, lebih banyak puncak Yangsu, dan puncak Yangsu itu juga memiliki kekuatan besar. Siapapun lebih takut daripada aku. Mo Lingtian dan Chen Feng yang lewat jauh lebih kuat, dan saya tidak tahu berapa banyak tempat yang bisa saya peringkat dalam daftar bulan darah ini berdasarkan kekuatan saya saat ini. Jian Wushuang memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, suara langkah kaki datang dari pedal, diikuti oleh sekelompok besar wanita dan masuk untuk memeluk seorang wanita berbaju ungu. Segera setelah dia memasuki restoran, mata wanita bermata ungu itu menyapu, tapi dia membeku di tubuh Jian Wushuang. Di bawah darah setan membantu Dong Yu. Wanita di Ziyi memandang Jian Wushuang, suaranya terdengar. Sesuatu, mata Jian Wu menatapnya. Dong Yu ini sendiri juga merupakan kultivasi yang sujing, dan ada juga beberapa Yin Sukian yang mengikutinya. Aku baru saja mendengar bahwa Yang Mulia membunuh King Ling dan King Hai serta saudara-saudari di jalan, mengetahui bahwa kekuatanmu sombong, jadi aku dengan ini mengundangmu untuk bergabung dengan geng setan darahku. Dong Yu membuka pintu dan melihat jalan gunung. Oh, Jian Wushuang mengangkat alisnya, tetapi kemudian bertanya, aku ingin tahu siapa pemimpin geng setan darah. Bosku adalah Tuan Xiao Gang, Sang Gorevin. Tidak ada yang tahu wilayah di sekitar kota iblis ini, kata Dong Yu dengan bangga. Namun, ketika dia mendengar nama Xiao Gang, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Seberapa luar biasa memori untuk mencapai levelnya.
Dia baru saja melihat daftar bulan darah, dan dia bisa mengingat nama-nama 1000 pembangkit tenaga listrik teratas di daftar bulan darah, tetapi jelas bahwa tidak ada dari mereka yang disebut Xiaogang. Bahkan Blood Moon List tidak memenuhi syarat untuk muncul dalam daftar ini. Xiaogang ini juga hampir tidak menyebabkan perhatian Jian Wushuang. Maaf, aku tidak tertarik. Jian Wushuang juga menolak dengan sangat bersih. Wajah Dong Yu sedikit berubah, dan dia berkata lagi, Tuan, Anda harus berpikir jernih. Dua bersaudara King Ling dan King Hai yang baru saja Anda bunuh adalah anggota geng Serigala Lapar. Dengan gaya tradisional geng Serigala Lapar, mereka pasti tidak akan aku membiarkanmu pergi. Aku melihat lelaki kuat dari geng Serigala Lapas ketika aku masuk. Jika kau pergi bersamaku sekarang, mungkin masih ada vitalitas. Kalau tidak, kamu harus mati begitu keluar. Begitukah? Jian Wushuang tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat kematian seperti apa aku nanti. Sekarang, Yang Mulia sudah memutuskan, itu selamat tinggal. Dong Yu tidak berkata apa-apa lagi, dan orang yang membawanya berbalik dan pergi. Setelah Dong Yu pergi, kamu harus berjanji padanya. Pelayan di Blood Moon Restaurant berkata, dia benar. Gang Serigala Lapar sangat kuat di kota jantung yang ajaib ini. Mereka memiliki 6 pemimpin, yang semuanya kuat dalam kekurangan yang. Karena ini, mereka bertindak. Ini sangat sombong. Jika Anda membunuh orang-orang mereka, mereka pasti akan membunuh Anda. Jadi taruhan terbaik Anda adalah bergabung dengan geng darah yang dapat bersaing dengan kamar mereka sehingga Anda dapat bertahan hidup. 6 pemimpin, 6 puncak kekurangan yang. Aku ingin tahu apakah ada yang kuat dalam daftar Blood Moon. Tanya Jian Wushuang dengan santai. Itu tidak benar, pelayan itu menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar itu, Jian Wushuang tersenyum bodoh, tetapi tidak banyak bicara. Dia mengambil sebotol anggur langsung dari Qian Kun Ring dan meminumnya sendiri, dan setelah hanya setengah jam, dia berangkat meninggalkan Blood Moon Restaurant. Semoga beruntung, kata pelayan di Blood Moon Restaurant. Jian Wushuang tersenyum, dan segera muncul di depan Blood Moon Restaurant. Ketika dia meninggalkan Blood Moon Restaurant, dia segera memperhatikan bahwa banyak mata di sekitarnya menguncinya. Menunggu untuk membunuhku, Jian Wushuang tersenyum ringan. Blood Moon Restaurant memiliki status luar biasa sepanjang dinasti Tang. Baru saja dia tinggal di Blood Moon Restaurant. Serigala yang lapar tidak dapat dengan mudah melakukannya. Bagaimanapun, meskipun dia bisa bertarung di Blood Moon Restaurant, dia dapat mengganti 100 roh ametis dengan memecahkan bangku. Setelah pertempuran yang sengit, berapa banyak hal yang harus dipecahkan. Sekarang Jian Wushuang meninggalkan Blood Moon Restaurant, orang-orang kuat dari geng Serigala Lapar tidak akan lagi ragu-ragu. Beri dia kesempatan, dia tidak yakin. Sekarang, tunggu untuk melihat bagaimana anak ini meninggal. Di bawah rumah compang camping di jalan, wanita berpakaian ungu Dong Yu yang baru saja keluar untuk mengundang Jian Wushuang untuk tinggal di sana dengan beberapa pria kuat dari geng setan darah, dan menatap langsung ke arah Jian Wushuang yang keluar dari restoran. Banting, dengan suara mangkuk meledak tiba-tiba, oh, hah, hah, hah. Lusinan tokoh hantu muncul ke segala arah Jian Wushuang dalam sekejap. Semua pembunuhan mengerikan mengunci siang Jian Wushuang, dan semua serangan, seperti kemarahan, penindikan lurus, atau tabrakan brutal, semuanya menghantam dan membunuh pedang. Datang Jian Wushuang mendongak dan melihat bahwa semua sudut di sekitarnya adalah siluet. Dia benar-benar tertutup dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak perlu melarikan diri. 3 pedang pembunuh di belakang pedang Wushuang menyemprotkan tiba-tiba, niat pedang yang kuat naik ke langit secara instan, diikuti oleh cahaya pedang yang dingin dan menyilaukan tiba-tiba, cahaya pedang itu menyilaukan, dan itu membuat pedang Wushuang sekitarnya membunuh untuk sementara waktu. Serigala lapar yang datang tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Lalu Jian Guang dengan mudah berpindah dari satu figur ke figur lainnya. Peng, 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 peng. Suara tubuh yang jatuh ke tanah terdengar satu demi satu, dan lusinan sosok semuanya dipenggal dalam sekejap ini. Hah, hah, hah. 3 suara udara kosong terdengar satu demi satu, tetapi 3 suara udara terdengar jernih, tetapi mereka tampaknya menyatu menjadi satu. Mata Jian Wushuang menyipit, dan sosoknya tiba-tiba melangkah mundur. 3 suara pecah melewati bayangannya, dan akhirnya menghujani tanah di sebelahnya. Tanah itu segera meledak, dan Jian Wushuang melihatnya. Sebuah panah gelap, dan panah gelap itu meresap dengan cairan gelap,
yang jelas sangat beracun. Oh, ini sangat pintar. Jian Wushuang tersenyum kecil, mengikuti bentuknya dan menghilang. Momen selanjutnya, boom, tubuh seperti bola meriam menghantam bagian tengah jalan dengan ganas gelombang www.metalnovel.com. Gelombang ini adalah lelaki kecil, kurus, dingin dengan panah di tangannya, rupanya ketiganya sangat beracun. Panah gelap datang dari tangannya. Sarana geng serigala yang lapar, apakah hanya sejauh ini, apakah ada lagi? Suara Jian Wushuang melihat sekeliling. Boom, kekosongan di belakangnya tiba-tiba pecah, diikuti oleh kemarahan kapak raksasa yang dipenuhi dengan amukan api. Puncak Dangtang yang kuat, masih menggunakan serangan menyelinap. Jian Wushuang tersenyum ringan, berbalik dan memotong masa lalu. Hah, dengan suara keras, pria kekar dengan kapak besar terpaksa mundur secara langsung, tetapi Jian Wushuang masih berdiri di tempat, tidak pernah mundur dalam satu langkah. Apa? Melihat kapaknya mudah dihadang oleh Jian Wushuang, dan juga membelahnya kembali, pria kekar itu juga memiliki sentuhan ngeri di matanya. Itu, anak keenam dari Gang Serigala Lapar. Dong Yu dan Gang Setan Darah yang menyaksikan pertempuran terkejut. Puncak Yangsu, apa kau salah satu pemimpin Geng Serigala Lapar? Mata Jian Wu tidak peduli dan dia menatap lelaki kekar itu. Orang yang salah, setelah mengatakan bahwa sosok tanpa pedang telah berubah. Di mana? Pria kekar itu menunggu. Bayangan pedang es tiba-tiba muncul di depannya, dia segera melakukan yang terbaik untuk menebas kapak raksasa untuk melawan, tetapi hasilnya, bayangan pedang berubah menjadi 3 pedang berturut-turut, dia hampir tidak punya waktu untuk menahan satu pedang. 2 pedang berikutnya menembus dada dan perutnya masing-masing. Kamu, berani kamu membunuhku? Pria kekar itu masih menatap Jian Wushuang dengan mata terbuka lebar sebelum dia meninggal. Bos, majelis lama membalas dendam padaku. Lapar serigala membantu bos. Aku akan memberinya kesempatan. Jian Wushuang tentu saja tersenyum, senyumnya dingin, tapi itu seperti pisau. Jian Wushuang perlahan-lahan meninggalkan jalan, hanya menyisakan satu tubuh. Para pejuang yang telah menyaksikan pertempuran di depan jalan, termasuk para gangster darah, semuanya ngeri. Mereka semua berpikir bahwa Jian Wushuang pasti akan mati begitu dia meninggalkan Blood Moon Restaurant, tapi sekarang, anak keenam dari geng serigala yang lapar, puncak defisiensi yang terbunuh. Geng serigala lapar, Jian Wushuang berbaris perlahan di jalan, mengerang dalam hatinya, geng yang bahkan tidak memiliki pemimpin yang kuat dalam daftar bulan darah, meskipun ada 6 puncak defisiensi, tetapi bagiku sulit untuk menimbulkan ancaman. Namun, karena geng serigala lapor memprovokasi saya tidak keberatan menghapusnya. Segera setelah saya tiba di dinasti Tang, pembunuhan pertama ini dimulai dengan geng serigala yang lapar ini. Malam itu, di dalam halaman besar di kota iblis, halaman ini adalah tempat sarang serigala lapar berada. Pada saat ini, tubuh es ditumpuk di tengah halaman, termasuk pria kekar yang dibunuh oleh Jian Wushuang sebelumnya. Seorang pria muda dengan kekurangan yang berusia setidaknya 20 tahun, tetapi pada akhirnya dia membunuh begitu banyak pria kuat di geng serigala yang lapar, dan bahkan anak keenam meninggal di tangannya. Pria parubaya, berambut coklat, berjanggut coklat menatap mayat di bawah, matanya dingin. Begitu muda dan sangat kuat, itu harus menjadi murid jenius dari leluhur kuno, dan itu pasti jenius atas, tetapi tidak peduli apa latar belakangnya, tidak ada gunanya di dinasti Tang ini. Berani membunuh anak keenam, pergi dan temukan sekarang, bahkan jika kamu mengubah seluruh Magic Heart City ke bawah, kamu akan menemukan anak itu untukku dan membunuhnya. Geram berambut setengah baya itu. Ya, serigala-serigala yang lapar di halaman segera merespons. Tiba-tiba, jangan mencarinya, suara ketidakpedulian terdengar, diikuti oleh sosok hitam dan jatuh langsung di halaman. Aku yang kamu cari. Jian Wushuang menatap gerombolan serigala lapar yang kuat di depannya, dan suara dingin terdengar tiba-tiba di seluruh halaman. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi serigala lapar di dunia ini. Membantu, napas besar, bunuh aku. Setengah baya berambut coklat menjerit dengan marah, dan banyak orang kuat dari geng serigala lapar segera berubah menjadi serigala yang benar-benar lapar, dan terbang ke arah pedang tanpa tertandingi. 3 pedang pembunuhan Jian Wu bergetar karena kegembiraan, dan mata Jian Wu sedikit terpana. Pembunuhan telah dimulai. ... Pada saat yang sama ketika Jian Wushuang dan serigala lapar membantu yang kuat, bersama-sama, di bagian paling atas dari kekosongan ini, ada 2 sosok yang lewat di sini.
Keduanya memiliki napas yang kuat dan baru saja melewati kota jantung ajaib ini. Tetapi hanya lewat, dia langsung tertarik oleh pembantaian di halaman di bawah. Kedua mata memandang ke bawah, menatap pertarungan di bawah. Daripada menyembelih, lebih baik menggunakan pembantaian untuk menggambarkannya lebih tepat. Saya melihat seorang pria muda berpakaian hitam di bawah pengepungan banyak prajurit, meletus niat untuk membunuh, satu cahaya pedang menyapu. Hampir setiap cahaya pedang akan membunuh geng serigala yang lapar. Tubuh kedua lelaki itu berhenti tanpa sadar, salah satunya menatap pemandangan di bawah, sudut mulutnya menunjukkan senyum haus darah, sementara yang lain sangat acuh tak acuh. Begitu banyak orang, bahkan bagian atas dari dunia maya yang memiliki cukup 5 orang untuk mengepung Yang Su Xiaocheng muda, tetapi sebenarnya dibantai oleh Yang Su Xiaocheng ini, yang sedikit menarik. Pemuda jubah iblis ungu tertawa penuh semangat. Bahkan jika itu kamu dan aku, menghadapi begitu banyak pria kuat, kita tidak bisa mencapai ketenangan yang sama seperti dia, dan kekuatannya luar biasa, pria yang acuh tak acuh bergumam. Ya, pria muda aneh berjubah ungu itu juga mengangguk, tetapi matanya penuh peperangan, jenis yang kuat ini, aku benar-benar ingin bertarung. Di dinasti Tang, pembunuhan itu terlalu gila, dan banyak dari mereka yang datang ke sini berperang melawan orang gila. Sebagai contoh, pemuda setan jubah ungu ini adalah salah satunya. Di halaman di bawah, pembantaian hampir selesai. Tubuh Jian Wushuang adalah pembunuh, dan pakaian hitamnya sudah ternoda darah merah, dan sejumlah besar mayat tergeletak di sekitarnya. Seluruh gang serigala lapar memiliki banyak pria kuat, tetapi hanya dalam waktu singkat, dia dibantai olehnya, termasuk pemimpin gang serigala lapar dan beberapa pria kuat puncak jantan lainnya, semuanya mati di bawah pedangnya. Bagi orang-orang ini, Jian Wu tidak memiliki belas kasihan di matanya. Dia telah mengalami tes fantasi pembunuhan di tanah leluhur. Pembunuhan itu jauh lebih gila dari ini, tetapi dia masih bisa mematuhi cara pembunuhannya sendiri. Saat ini, orang-orang ini berani menghancurkan kekuatan pembunuh di dinasti Tang. Semua dari mereka berlumuran darah, artinya, tidak satu pun dari orang-orang ini yang tidak bersalah, dan Jian Wushuang akan membunuh mereka tanpa sedikit rasa bersalah. 2 orang, kamu sudah melihatnya begitu lama, haruskah kamu muncul? Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua sosok yang telah berdiri di atas kekosongan segera menukik dan muncul di depan Jian Wushuang. Kedua tokoh telah mencapai tingkat puncak kekurangan yang, di antara mereka, roh jahat pemuda dalam jubah-jubah ungu sangat kuat. Gelombang www.metelnovel.com gelombang sendiri, ia memiliki kekuatan beberapa puncak kekurangan yang duduk sendirian. Gengmu bagus. Pria muda berjubah ungu tersenyum samar. Dengan enggan, tapi aku tidak tahu harus mengajar apa. Jian Wushuang berkata dengan dingin. Haha, jarang bertemu dengan orang kuat yang cukup untuk mencapai Blood Moon List. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dan meninggalkan pertempuran untuk mengatakan apapun. Pemuda setan jubah ungu tersenyum. Oh, mata Jian Wushuang sedikit menyipit, tidak heran. Ada terlalu banyak orang gila di dinasti datang, itu normal bagi beberapa orang yang berperang untuk bertemu yang kuat dan menantang mereka secara langsung. Setelah jubah-jubah pria muda ungu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi guntur ungu. Guntur ungu ini meledak, dan jarak puluhan kaki langsung muncul di depan Jian Wushuang, kemudian pedang itu pecah terbuka di depan 2 sisi kekosongan, dan tongkat batu patah di sekitar kekuatan berat guntur tiba-tiba muncul. Kemarahan guntur gelombang-gelombang guntur membanting liar. Sangat cepat, ada sedikit ngeri di mata Jian Wu, pada saat tongkat batu yang rusak itu hancur, tubuhnya sudah mundur. Tongkat batu yang hancur menabrak kekosongan, tetapi pria muda berjubah ungu itu mencibir dengan dingin, dan dari tongkat batu yang rusak itu ada seekor naga guntur besar yang meraung ke arah pendekar pedang. Hah! Jian Wushuang melompat ke dalam. Kekuatan pemuda aneh dengan jubah ungu ini mengejutkannya. Meskipun dia belum menyadari asal-usulnya, persepsinya tentang konsepsi artistik Thunder sangat tinggi, dan latihan serta metode pengerahannya sangat bagus, dan semuanya bagus dalam kekuatan guntur. Pada kekuatan sebenarnya, ini jelas tidak lebih lemah dari puncak kekurangan yang merasakan asalnya. Pedang tidak memiliki warna 2 sisi, dan sosok itu meledak, tetapi naga guntur masih meraung dan terus mengejarnya. Tanda tanya, pedang Wushuang melompat ke atap, guntur naga ini juga segera menindaklanjutinya, membantingnya gelombang-gelombang guntur naga menyapu, kuat dan langsung menghancurkan atap.
Pedang Wushuang menyapu dengan cepat di atap. Setelah 1 putaran, ia kembali ke pria muda berjubah ungu. Letusan pembunuhan yang mengerikan, bayangan pedang dingin menyiratkan bahwa Mo Dawei bisa membelah langsung ke masa lalu. Pria muda berjubah ungu itu tidak mengubah wajahnya, dan tongkat batu yang patah di tangannya dibuang lagi. Gemuruh guntur gelombang guntur meledak, tetapi hasilnya masih keluar oleh kejutan dari pedang Jian Wushuang. Pemuda yang terkejut dari setan jubah ungu, Jian Wushuang tidak punya waktu untuk mengejar, dan menemukan bahwa pria lain yang tampak sangat acuh tak acuh telah muncul di sisinya, dan pada saat yang sama, cahaya hitam menyala, cahaya hitam dilapisi, dan dingin dan mengerikan. Munculnya cahaya hitam ini menyebabkan Jian Wushuang mengerutkan kening dan segera menginjak tanah dengan jari-jarinya. Banting, tanah meledak, dan bentuk kembar pedang itu meledak dengan cepat. Selama retret, pedang 3 pembunuhan diangkat tinggi, dan di belakangnya sosok raksasa yang menjulang muncul dari udara tipis. Raksasa yang menjulang tinggi juga mengangkat pedang panjang di tangannya, dan kemudian dengan marah meledak. Pedang ini luar biasa kuat, sehingga pria muda berjubah ungu berubah warna dengan pria biasa itu, dan kemudian keduanya menembak dan melawan pada saat bersamaan. Peng, ada suara keras, dunia menderu, dan seluruh Magic Heart City tampaknya memiliki sedikit getaran pada saat ini. Hah, hah, hah. 3 pita meledak pada saat yang sama, berdiri di kekosongan di 3 arah yang berbeda. Jian Wushuang memegang pedang sendirian, menatap dengan acuh tak acuh pada 2 pria di depannya. Pada saat itu, pemuda dalam jubah-jubah ungu itu bersinar dengan cahaya yang kuat, dan dia gemetar karena peperangan, tetapi peperangan ini dengan cepat ditekan olehnya. Pertarungan ini berakhir. Pria yang acuh tak acuh itu memandang ke arah Cao Jian Wushuang. Tidak pernah terpikir untuk dilahirkan dan mati bersamamu. Pemuda iblis jubah ungu itu juga menyeringai pada pedang Wushuang. Mata Jian Wu menyipit, dan dia sedikit mengangguk. Dia juga memperhatikan bahwa meskipun mereka berdua memiliki kendali atas kekuatan mereka ketika mereka mulai bekerja dengannya, mereka tidak benar-benar ingin bertarung dengannya. Karena itu, keduanya bisa pergi, kata Jian Wushuang acuh tak acuh. Tetapi pria yang acuh tak acuh dan pria muda berjubah ungu tidak bergerak. Tuan, kekuatanmu luar biasa. 1 lawan 1. Saudaraku dan aku takut kalau mereka bukan lawanmu. Kekuatan seperti itu seharusnya memiliki reputasi yang baik di dinasti Tang, tetapi aku tidak tahu yang mana yang ada di daftar Mun Mun. Pria yang acuh tak acuh itu bertanya. Daftar bulan darah. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Saya tiba di dinasti Tang hari ini dan tidak termasuk dalam daftar bulan darah. Ini. Pria yang acuh tak acuh dan pemuda iblis jubah ungu semua memiliki mata yang cerah. Yang pertama bertanya, saya tidak tahu nama Anda. Pendekar, pedang Wushuang perlahan berbicara. Pendekar, pria yang acuh tak acuh itu mengangguk, dan kemudian memperkenalkan, namaku Beimu, ini kakakku Leng Yang, dan aku sama-sama tidak berniat mengajar. Beimu, Leng Yang, Jian Wushuang melihat. Dia telah melihat kedua nama ini di daftar Blood Moon. Leng Yang, bulan darah ranking ke-864. Beimu, peringkat 731 dalam daftar bulan darah. Kedua orang ini mengesankan sebagai pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar bulan darah. Tidak heran mereka berdua sangat kuat. Mereka ternyata menjadi yang terkuat dalam daftar Blood Moon. Jian Wushuang tidak bisa tidak mengagumi. Dalam dinasti Tang, ada terlalu banyak orang kuat, dan orang-orang kuat dari puncak Yangsu tidak ada apa-apanya. Seperti dia membunuh 6 puncak Yangsui hari ini, tetapi mereka juga puncak Yangsui. Puncak, kekurangan yang, tetapi terlalu banyak kekuatan. Sama seperti daftar naga bumi dari dinasti Tianzong. Masing-masing prajurit jin dan di daftar naga bumi dapat menyapu serombongan prajurit dari peringkat yang sama. Puncak defisiensi yang pada daftar bulan darah secara alami jauh lebih kuat daripada puncak defisiensi yang pada urutan yang sama. Pendekar, kekuatanmu sedikit lebih baik dari perkiraan 2 saudara kita. Begitu kuat, tinggal di kota jantung ajaib kecil ini, tidakkah kamu akan dimakamkan? Beimu menatap Jian Wushuang. Menurutku, kamu sebaiknya kembali mengajar dengan 2 saudara lelakiku. Aku tidak punya niat untuk mengajar adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di Provinsi Tianbo, dan selama ini berkelahi dengan kekuatan besar lainnya. Pergi ke sana, kekuatan bakatmu kesempatan untuk benar-benar bangga. Secara tidak sengaja mengajar. Ketika Jian Wushuang mendengar 3 kata ini tanpa niat,
dia segera terdengar seseorang. Orang kuat semi suci yang peringkat 118 dalam daftar Blood Moon. Pemimpin yang tidak disengaja. Pendekar, bagaimana? Beilmu dan Leng yang sama-sama memiliki harapan. Saya tidak punya niat untuk mengajar saat ini untuk bertarung dengan kekuatan kuat dari pihak lain. Pertarungan antara kedua belah pihak sama. Pada saat ini, secara alami, orang-orang yang lebih kuat ingin bergabung, dan pemain papan atas seperti Jian Wushuang yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar bulan darah, secara alami lebih diterima. Jian Wushuang mengangguk setelah mengerang sebentar, aku berjanji. Setelah mendengar itu, Beilmu menatap Leng yang dengan senyum terkejut di wajahnya. Kapan kita pergi? Beilmu bertanya. Kamu berdua menungguku sebentar, dan aku akan segera pergi bersamamu, kata Jian Wushuang. Oke, Beilmu dan Leng yang sedang menunggu, sementara Jian Wushuang pergi untuk kehampaan di dekatnya sendirian. Tepat di sudut rumah yang tidak dijaga di kota iblis, seorang pemuda berjubah hitam berbaring di sana, minum, dan tiba-tiba, pembawa pedang dengan pedang mendatangi pria muda berjubah hitam itu. Pria muda berjubah hitam mengangkat kepalanya, dan wajahnya persis sama dengan Jian Wushuang. Dan dengan pemikiran pedang Wushuang bergerak, kedua pedang Wushuang segera bergabung menjadi satu. Tidak ada yang tahu, orang yang baru saja menembak sarang tua serigala yang lapar dan membunuh di sarang lama, dan kemudian juga bertarung dengan Beilmu dan Leng Yang, hanyalah klon pembunuh Jian Wushuang, dan dewa-dewanya selalu dari awal hingga akhir tetap di sini. Jian Wushuang memegang termos pinggul dan berayun perlahan. Beilmu benar, hanya kota ajaib, dan kekuatan terkuat hanyalah geng serigala yang lapar. Aku dapat dengan mudah menghancurkannya sendiri. Tangan dan kaki, dan tidak ada niat untuk mengajar, adalah salah satu dari 4 kekuatan di Provinsi Tianbo. Ke-21 kerajaan dinasti Tang besar, rata-rata, masing-masing provinsi memiliki hampir 50 orang kuat dalam daftar bulan darah. 50 orang kuat bulan darah ini takut bahwa kebanyakan dari mereka akan terkonsentrasi di 4 ini. Di antara kekuatan besar, akan ada lebih banyak orang kuat di sana. Datang dinasti gelombang www.metelnovel.com. Gelombang sejumlah besar pasukan geng rumit dan rumit, sebagian besar prajurit akan memilih untuk bergabung dengan pasukan geng ini. Jian Wushuang juga memiliki niat ini. Tetapi pada siang hari, dia mengundang Blood Demon Gang-nya. Dia bahkan tidak memiliki pemimpin yang kuat dalam daftar Blood Moon. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia tidak ingin mengajarinya dan kualifikasi yang cukup, jadi dia setuju. Setelah mengambil keputusan, Jian Wushuang kembali ke sarang tua serigala yang lapar dan bertemu Beilmu dan Leng Yang. 2. Ayo pergi. Jian Wushuang tersenyum. Beilmu dan Leng Yang melihat Jian Wushuang muncul, meskipun mereka merasa bahwa nafas pada Jian Wushuang telah berubah, mereka tidak terlalu peduli. Kedua pria itu membawa pedang yang tak tertandingi, ketika bahkan satu dari 4 kekuatan utama di gelombang langit untuk secara tidak sengaja mengajarinya. Wuxin Jiao, yang berkantor pusat di Wuxincheng di wilayah Provinsi Tianbo. Dalam perjalanan ke Wuxincheng, saudara lelaki pendekar pedang, kita akan segera ke Wuxincheng. Ketika kita melihat bos, saya dan Beilmu akan merekomendasikan kepada bos bahwa Anda harus menjadi penjaga yang saya tidak punya niat untuk mengajar. Lebih dari cukup untuk menggunakan kekuatan Anda sebagai penjaga. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Dalam perjalanan ini, dia juga mendengar bahwa Beilmu dan Leng yang berbicara tentang beberapa hal dalam pengajaran yang tidak disengaja. Dia juga tahu bahwa dalam pengajaran yang tidak disengaja, posisi yang paling mulia adalah secara alami pemimpin yang tidak disengaja dari kekuatan semi-sakral. Setelah itu, mereka yang melindungi hukum. Secara tidak sengaja mengajar, ada total 8 pembela, dan 8 pembela ini hampir semuanya berkinerja terbaik dalam daftar bulan darah. Seperti Beilmu dan Leng Yang, keduanya adalah 2 dari mereka. Di sini, kata Beilmu, dan Jian Wushuang juga melihat kota besar yang muncul di ujung garis pandangnya. Wuxincheng, sebagai sarang markas besar Wuxin Jiao, jauh lebih besar daripada milik Demon Heart City, dan sangat dijaga. Beilmu melindungi hukum, Leng Yang melindungi hukum. Beilmu dan Leng Yang memimpin Jian Wushuang menuju kota, dan para seniman bela diri yang tidak memiliki niat untuk mengajar semua berteriak dengan hormat. Segera dia berada di aula parlemen sebuah rumah bangsawan. Di aula, pria tua berambut ungu ramping itu dengan ceroboh meminta master untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan beberapa pelindung lainnya. Beilmu dan Leng yang membawa Jian Wushuang langsung ke aula.
Bos, kami kembali. Leng Yang, dengan kepribadian yang lebih langsung berteriak. Leng Yang, Beimu. Melihat seseorang, senyum muncul di wajah pemimpin yang ceroboh, dan diskusi berhenti sementara. Bos, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pendekar pedang saudara. Kami bertemu di jalan, kata Leng Yang. Pemimpin yang tidak disengaja dan para penjaga itu juga menatap Jian Wushuang. Sangat muda. Kesan pertama mereka adalah bahwa Jian Wushuang dari Jue masih terlalu muda. Bos, jangan melihat pendekar pedang saudara laki-laki, tetapi kekuatan mereka dianggap serius. Dalam perjalanan, saya telah berdiskusi dengan Beimu, dan merekomendasikan dia untuk menjadi wali ke-9 dari pengajaran saya yang tidak disengaja, kata Leng Yang. Beimu di sebelahnya sedikit mengangguk. Oh, pemimpin yang tidak disengaja terkejut oleh para pembela. Melindungi hukum hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terdaftar dalam daftar bulan darah atau yang kekuatan pertempurannya sebanding dengan daftar bulan darah. Nama pendekar pedang, yang belum pernah mendengarnya sebelumnya, jelas tidak ada dalam daftar darah. Adik pendekar pedang ini terlihat muda, dan usianya sekitar 20 tahun. Mungkinkah dia telah mencapai puncak kekurangan yang pada usia ini? Wuxin, penguasa pedang, memandang ke atas. Puncak yang tidak. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, aku hanya yang Su Xiao Cheng sekarang. Jadi, guru yang frustrasi mengerutkan kening. Para penjaga di samping mereka semua tertawa. Salah satu dari mereka mengenakan mantel bulu putih salju dengan 2 janggut. Wajahnya yang setengah baya bahkan lebih langsung, Leng Yang dan Beimu, kalian berdua berada di apakah Anda bercanda? Direkomendasikan agar seorang pria kecil dengan kekurangan yang menjadi wali ketika saya tidak memiliki niat untuk mengajar dan menyebarkannya. Apakah itu bukan lelucon di Provinsi Tianbo? Pedang bersaudara itu agak rendah, tapi kekuatan mereka luar biasa. Aku bergabung dengan Beimu dan tidak bisa membantunya dalam waktu singkat. Mungkinkah kekuatan ini tidak ada dalam daftar darah? Leng Yang tampak sedikit dingin, melirik lelaki setengah baya yang dingin itu. Dari alisnya, dia bisa melihat bahwa dia agak tidak menyukai lelaki setengah baya yang dingin ini. Baiklah, kalau begitu aku bertanya, apakah kamu menggunakan semua kekuatanmu ketika kamu bekerja sama dengan Beimu untuk melawan anak ini? Setengah baya yang dingin berkata dengan suara dingin, Yuan Lei, dan cahaya hitam 3 Beimu pamer. Itu tidak benar, Leng Yang menggelengkan kepalanya. Ketika mereka bertempur melawan Jian Wushuang, mereka berdua memiliki ruang untuk itu. Kedua belah pihak tidak melakukan yang terbaik. Dia dan Beimu keduanya memiliki trik mereka sendiri dan tidak melakukan, tetapi dia juga percaya bahwa Jian Wushuang tidak melakukan yang terbaik pada saat itu. Bukan itu, Anda tidak pernah melakukan trik. Bagaimana Anda bisa menilai bahwa anak ini memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Anda? Yin Leng setengah baya mencibir. Tapi, apalagi yang ingin dikatakan Leng Yang? Oke, pemimpin yang tidak disengaja akhirnya berbicara, dan ketika dia berbicara, dia menutup mulutnya tidak peduli itu adalah Leng Yang atau pria setengah baya yang dingin. Adik pendekar pedang ini, karena sangat direkomendasikan oleh Leng Yang dan Beimu, kamu memiliki kekuatan besar, dan itu tidak akan pernah terkubur dalam pengajaranku yang tidak sengaja. Tanpa tenaga, biarkan adik kecil ini tetap di front darah terlebih dahulu. Secara tidak sengaja mengajarkan jalan utama. Bos, Leng Yang tidak bisa membantu mengerutkan kening. Menurutnya, itu lebih dari cukup untuk menjadi seorang pembela dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Tidak perlu bicara lagi. Pemimpin yang tidak disengaja melambaikan tangannya, dan kemudian Cao Jian Wushuang melihatnya. Adik pendekar pedang, apakah kamu menginginkannya? Ya, Jian Wushuang mengangguk tanpa ragu sama sekali. Lagi pula, posisinya dalam melindungi hukum tidaklah jarang, dia benar-benar peduli gelombang www.metelnovel.com gelombang. Adalah disiplinnya untuk bertarung melawan yang kuat, dan selama dia bisa bertarung dengan yang benar-benar kuat, itu tidak pantas. Dia tidak peduli tentang melindungi hukum. Oke, Wu Qiyu, adik lelaki kecil ini, aku akan menyerahkannya padamu. Tuan itu tertawa. Tidak masalah. Karakter sinis Hu Zongnian, yang telah mengejek Leng Yang sebelumnya, segera berdiri, berjalan di depan Jian Wushuang, dan berbisik, nak, ikut aku. Saudara pendekar pedang, kamu dapat yakin bahwa dengan kekuatanmu, dimanapun kamu berada, kamu tidak akan dikuburkan. Kata Leng Yang. Mulut Jian Wushuang sedikit miring,
dan setelah mengangguk, dia mengikuti burung merpati hitam dan pergi. Di atas kekosongan Wuxincheng, Jian Wushuang mengikuti di belakang Wu Qiyu dan perlahan bergerak maju. "Nak, kamu punya sesuatu yang jelas bagiku." Suara dingin Wu Qiyu terdengar tiba-tiba, "Aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan Leng Yang dan Beimu itu. Sekarang kamu adalah orang yang ada di bawah tanganku, kata-kataku Anda harus benar-benar patuh, bahkan jika saya meminta Anda untuk mati, Anda harus bergegas tanpa ragu-ragu. Jika Anda berani memiliki sedikit keraguan, saya akan segera membunuh Anda." Jian Wushuang mengerutkan kening, tersenyum sedikit, tetapi tidak banyak bicara. Dan tidak lama kemudian, Wu Qiyu membawa Jian Wushuang ke halaman besar. "Taisan," kata Wu Qiyu, suaranya bergema di seluruh halaman. Segera, beberapa sosok bergegas keluar dari halaman, dipimpin oleh seorang pria jangkung lebih dari 2 meter. Pria jangkung ini berdiri di sana seperti bukit. Black Dove melindungi hukum. Taisan dan orang-orang di sekitarnya semua memberi hormat kepada Wudo. "Tim ke-9 Anda, 1 orang meninggal sebelum, dan sekarang saya akan menambahkan 1 untuk Anda. Orang di sebelah saya, namanya adalah Pendekar Pedang. Dia hanya datang kepada saya dan saya tidak ingin mengajar. Saya tidak mengerti apa-apa. Anda baik, ajari dia." Wu Qiyu berkata, melirik Jian Wushuang, dan kemudian pergi langsung. Setelah Black Dove pergi, "Pendekar, namaku Taisan." Taisan Sanliang, seorang pria setinggi 2 meter, berkata, "Mulai hari ini, kita adalah rekan satu tim yang bertarung berdampingan. Namaku Hammer Kuno, aku bayangannya." Tao, anggota tim darah di sebelah mereka juga memperkenalkan diri. "Ayo kita bicara," kata Taisan, dan kemudian semua orang kembali ke halaman di bawah. Di depan meja batu di tengah halaman, tim ke-9, penuh dengan 10 orang berkumpul. "Pendekar, kamu baru saja bergabung dengan pengajaran yang tidak disengaja, tidakkah kamu mengerti banyak hal dalam pengajaran? Apakah kamu tahu tentang tim depan darah kita?" tanya Taisan. "Aku tidak mengerti." Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. "Izinkan saya memberitahu Anda." Taisan berkata, "Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang lingkungan internal dinasti Tang. Terlalu banyak pembunuhan. Sejumlah besar geng pasukan terus-menerus mencaplok dan membunuh demi kepentingan mereka sendiri. Dibandingkan dengan dunia luar, mereka gila. Lebih banyak ketertarikan, ada konflik kepentingan di mana-mana, dan dinasti Tang tidak terkecuali, lebih gila daripada tempat-tempat lain di Nanyang. Banyak pasukan geng di dinasti datang, pasukan lemah dan kecil akan membayar sejumlah ramuan kecubung setiap bulan, yang disebut pengakuan bulanan. Geng yang lebih kuat, semakin banyak pengakuan bulanan yang diperoleh. Selain itu, ada banyak sumber daya di dinasti Tang, seperti beberapa urat mineral, beberapa jenius dan harta di tempat-tempat berbahaya, yang juga ditempati oleh geng-geng besar itu. Ini memiliki manfaat besar, dan untuk manfaat ini, tentu saja, kekuatan ini harus bertarung dengan gila-gilaan. Kami tidak punya niat untuk mengajar, tetapi itu adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di Provinsi Tianbo. Ia juga sangat kuat di seluruh dinasti Tang. Bos kami, yaitu pemimpin kami, kekuatan semi-suci, ada dalam daftar Blood Moon. Semua peringkat di tempat ke-118. Selain itu, ada 8 metode perlindungan utama. 8 metode perlindungan ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar darah. Setelah itu, ada banyak puncak kekurangan yang dalam pengajaran, kata Taisan. "Apakah puncak kekurangan yang dalam pengajaran banyak?" tanya Jian Wushuang. "Banyak, tentu saja," Taisan menekankan kembali. "Sebagai salah satu dari 4 kekuatan utama di Tianbo, banyak orang kuat bersedia untuk bergabung. Secara alami, ada banyak puncak kekurangan yang saya tidak tahu berapa banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki dalam pengajaran kita. Yang kuat, tetapi menurut perkiraan saya, setidaknya lebih dari 200. "Apa?" Jian Wushuang terkejut. "Puncak kekurangan yang lebih dari 200. Perlu dicatat bahwa bahkan jika ada leluhur kuno yang kuat seperti Sekte Pedang Liar Besar dan Daluo Tianzong, semua 2 gerbang sekte bertambah, dan jumlah puncak Yangsu yang kuat tidak akan melebihi 200. Tapi sekarang, apakah itu hanya kekuatan besar di salah satu rumah dinasti Tang, bahwa ada lebih dari 200 orang kuat dengan kekurangan yang konsep apa? Tapi bayangkan dengan hati-hati, Jian Wushuang akan lega. Dinasti Tang diakui sebagai dinasti pembunuhan dan tempat terbaik.
bagi banyak orang untuk mengalami. Oleh karena itu, sejumlah besar gerbang leluhur kuno di seluruh benua Nanyang, termasuk banyak dinasti teratas, datang ke dinasti Tang ini. Mereka yang kuat di alam suci baik-baik saja, tetapi kekuatan semi-sakral atau puncak kekurangan yang dapat dikatakan bahwa setidaknya lebih dari 30% dari seluruh benua Nanyang berkumpul di dinasti Tang ini. Ada terlalu banyak pria kuat di level puncak Yangsu ini. Namun, orang-orang kuat ini tidak memiliki batasan apapun di dinasti Tang. Meskipun mereka berada di dinasti Tang, mereka bukan milik dinasti Tang. Kekuatan nyata yang dapat dikendalikan oleh dinasti Tang hanyalah sebagian kecil saja. Tetapi bahkan bagian kecil dari kekuasaan di bawah kendali ini masih cukup untuk membuat Danmen dan Istana Suci cemburu. Puncak kekurangan 200 yang, ini hanya perkiraan konservatif saya. Taisan tertawa. Selain itu, tim darah depan kita sendiri. Tim darah depan adalah kekuatan paling elit yang tidak memiliki niat untuk mengajar, tetapi juga tidak memiliki niat. Kartu truf pengajaran adalah bahwa Bloodfront memiliki total 100 orang, dan persyaratan minimum untuk memasuki Bloodfront adalah memiliki kekuatan tempur puncak Yangsu. Ada kilatan ngeri di mata Jian Wu. Sebuah tim berdarah 100 orang, setiap orang memiliki puncak kekurangan yang 100 anggota brigade yang seluruhnya dibentuk oleh puncak Yangsu yang terkuat. Jika berada di benua Nanyang, saya khawatir bahkan 3 lembah dan 4 kuil akan melakukan yang terbaik untuk membentuknya. Terbentuk, ada 10 skuadron dari 100 orang. Setiap regu memiliki 10 anggota. Kamu sekarang skuadron ke-9. Aku kapten skuadron ke-9. Mereka semua adalah rekan setimu. Tarzan tertawa. Jian Wushuang sedikit mengangguk, dan kemudian bertanya lagi, baru saja pelindung merpati hitam membawaku ke sini, dan mengatakan bahwa dia menetapkan beberapa aturan. Aturan apa? Peraturan. Taisan mencibir, kita berada di bawah kendali kuda hitam, dan kita harus mendengarkannya, dan aturan yang dia tetapkan sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada keraguan tentang kata-katanya gelombang www.metalnovel.com gelombang seharusnya tidak ada keraguan tentang perintahnya, jika tidak maka akan menyedihkan. Oh, Jian Wushuang melihat ke atas. Saya telah bersama dengan Front Darah selama lebih dari setahun, dan saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada kapten tim Front Darah. Setelah menerima pesanan dari Wu Qiyu, ada saat-saat keraguan, hanya sesaat, dan hasilnya burung merpati hitam menembak dan membunuhnya. Kata Taisan. Selain itu, saya juga mendengar bahwa kura-kura hitam ini juga memerintahkan orang-orang terdepan darah untuk secara diam-diam menghilangkan beberapa alien dalam agama, seperti ada pembela yang sangat kuat dalam agama, karena itu melawan kura-kura hitam ini. Burung merpati hitam diam-diam memimpin 2 regu depan darah untuk mengepung si pembela. Banyak orang kemudian menduga bahwa itu adalah tangannya, tetapi tidak ada bukti sama sekali. Selain itu, si pembela sudah mati, dan tidak akan ditinggalkan. Sekarang hati Jian Wushuang bergerak, agak ragu-ragu atas perintahnya, dia membunuh secara langsung, dan bahkan menggunakan bagian depan darah untuk menghilangkan para pembangkang. Burung merpati hitam ini benar-benar sombong. Siapa bilang tidak? Ini adalah aturan yang dia tetapkan, tetapi dalam analisis terakhir, dia masih orang yang kuat. Jika kamu kuat dan lebih baik daripada kura-kura hitam ini, maka kamu bisa dianggap melanggar perintahnya. Kata Taisan. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Ini adalah fakta. Tidak ada aturan di mata yang kuat, dan itu sama di mana-mana, belum lagi dinasti Tang yang tidak memiliki garis bawah. Oleh pendekar pedang, lihat apakah kamu bisa datang ke Front Darah pada usia muda, bukankah kamu harus lemah? Taisan menyeringai tiba-tiba. 8 anggota tim lainnya di sampingnya juga menatapnya dengan penuh minat. Melihat ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum, dan sudah mengerti arti dari rekan satu timnya. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang bertarung dengan rekan satu timnya di halaman ini.